Di tengah keindahan alam Kutai Timur, tersimpan pengalaman menarik murid-murid kelas 7 SMP YPPSB. Melalui P5, mereka belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan memulihkan kembali lahan bekas tambang batu bara. Dalam merancang modul P5, saya bersama rekan-rekan guru membawa prinsip kontekstualitas yang mengaitkan kegiatan pembelajaran dengan pengalaman nyata yang dihadapi oleh murid-murid yang tinggal di lingkungan perusahaan tambang batu bara. Melalui prinsip ini, kami berharap murid-murid dapat menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran. Saya, Briliani Rukmianti dari SMP YPPSB Kutai Timur akan menjelaskan melalui video praktik pembelajaran P5 tentang gaya hidup yang berkelanjutan di kelas 7 dengan topik jejak hijau di tanah tambang. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila kelas 7 dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan judul Jejak Hijau di Tanah Tambang ini terinspirasi oleh lingkungan sekolah yang berdekatan dengan lokasi tambang batu bara. Selain itu, sebagian besar orang tua murid kami adalah karyawan perusahaan tambang batu bara. Sebelum memulai proyek, sekolah membentuk tim fasilitator yang berasal dari unsur guru untuk merancang dimensi, elemen, dan subelemen. Tim fasilitator juga menyusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada tema gaya hidup berkelanjutan ini, kami memilih dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan elemen akhlak kepada alam. Dimensi gotong royong dengan elemen kolaborasi, dan dimensi bernalar kritis dengan elemen mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Kami juga melibatkan peserta didik untuk membahas tema dan aktivitas yang dilakukan agar mendapatkan sudut pandang yang relevan dan dekat dengan mereka. Selain itu, kami juga ingin memunculkan student agency yang berupa voice, choice, dan ownership dari dalam diri mereka. Dalam tema gaya hidup berkelanjutan ini, kami mengelompokkan pelaksanaan proyek ke dalam 4 tahapan, yaitu tahap pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Pada tahap pengenalan diisi dengan 2 macam aktivitas, yaitu pengenalan tentang dimensi profil, elemen, dan subelemen, serta alur kegiatan oleh tim fasilitator yang diwakili oleh saya. Selanjutnya, pengenalan tentang aktivitas tambang batu bara dari awal hingga proses reklamasi lahan bekas tambang batu bara. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber seorang karyawan tambang batu bara dari PT Kaltim Primakol. PT Kaltim Primakol adalah perusahaan yang memiliki sekolah atau yayasan tempat saya mengajar. Narasumber tersebut juga merupakan orang tua murid. Disinilah kami ingin menggunakan aset kami yang ada, yaitu perusahaan tambang batu bara PT Kaltim Primakol yang mendanai kami, serta modal manusia yaitu orang tua murid sebagai pembicara tamu. Pada tahap kontekstualisasi, murid-murid berdiskusi tentang dampak-dampak dari adanya aktivitas tambang batu bara di Kabupaten Kutai Timur. Dampak tersebut terdiri dari dampak sosial, ekonomi, budaya, agama, lingkungan, dan kesehatan. Mereka secara berkelompok berdiskusi dengan metode belajar jigsaw dengan adanya tim asal dan tim ahli yang membahas satu dampak tentang positif dan negatifnya. Setelah mengidentifikasi dampak-dampak dari aktivitas tambang batu bara, mereka kembali bekerja dalam kelompok untuk mempresentasikan rangkuman semua dampak. Di saat satu kelompok selesai mempresentasikan, kelompok lain memberikan pertanyaan dan umpan balik. Untuk lebih mendekatkan pada konteks lingkungan, murid-murid juga diajak berkunjung ke kantor nursery environment PT Kaltim Primakol untuk melihat dan mendengar penjelasan secara langsung proses reklamasi lahan bekas tambang batu bara sebagai bentuk pengembalian semua areal bekas tambang ke dalam kondisi yang aman, stabil, dan produktif sejalan dengan rencana penutupan tambang dan pemeliharaan keanekaragaman hayati.
Murid-murid belajar secara langsung dari narasumber antara lain tentang saluran drainase, penanganan media tumbuh, dan pengecambahan benih. Dalam kunjungan ini pula, kami mengajak Komite Kelas 7 untuk ikut memantau dan membantu kegiatan bersama guru-guru pendamping. Pada tahap aksi, murid melakukan 2 kegiatan, yaitu serukan melalui lagu dan membuat roadmap kegiatan reklamasi lahan bekas tambang batubara. Dalam membuat lagu, mereka menggunakan teknologi kecerdasan buatan yaitu Suno AI, Gemini AI, dan ChatGPT. Mereka membuat lirik lagu di Gemini AI ataupun ChatGPT dan kemudian aransemen lagu dilakukan menggunakan Suno AI. Sedangkan aktivitas kedua yaitu membuat roadmap kegiatan penambangan batu bara hingga kegiatan reklamasi lahan bekas tambang. Mereka menuangkan pemahaman mereka tentang proses reklamasi yang dilakukan perusahaan tambang batu bara yaitu PT KPC dalam mengembalikan ekosistem bumi atau penghijauan kembali lahan bekas tambang dalam bentuk mading atau scrapbook sesuai minat kelompok mereka. Aksi mereka ini berlanjut di acara puncak penutupan P5 SMP YPPSB. Mereka memamerkan karya mading atau scrapbook mereka dan menjelaskan kepada teman-temannya, guru-guru, dan orang tua murid tentang pentingnya proses reklamasi lahan bekas tambang. Selain itu, ada beberapa kelompok juga menyanyikan lagu karya mereka yang dibuat melalui Suno AI di atas panggung yang bertujuan mengkampanyekan aksi melestarikan lingkungan. Akhir dari tahapan proyek yaitu refleksi dan evaluasi kegiatan. Refleksi penting untuk membahas proses berjalannya proyek secara keseluruhan. Setiap murid menuliskan pengalaman mereka selama proyek, mencurahkan kesan dan pesan, serta menuliskan langkah apa yang dilakukan untuk proyek selanjutnya. Pada tahap ini mereka membahas hambatan dan masalah yang dihadapi selama kegiatan proyek. Kepala sekolah bersama fasilitator melakukan pengolahan bukti yang memotret perkembangan dimensi, elemen, dan subelemen yang diukur. Tim fasilitator juga melakukan konsolidasi terhadap temuan-temuan selama proyek. Selain itu, tim fasilitator juga mengevaluasi berbagai kendala apa yang dihadapi selama pelaksanaan proyek dan mencari upaya perbaikan untuk pelaksanaan proyek selanjutnya. Kegiatan ini tentu sangat bermanfaat untuk mengetahui ketercapaian tujuan proyek. Kerjasama sangat diperlukan untuk mewujudkan suksesnya pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selain itu, keberpihakan yang berorientasi pada murid, memberikan pengalaman, serta dampak positif bagi mereka. Melalui proyek ini, kami berharap murid-murid bisa memiliki akhlak yang baik kepada alam, mampu bergotong royong, dan bernalar kritis. Dalam kegiatan P5 ini, saya merasa senang karena dapat memperkuat perjalanan persahabatan dengan teman-teman. Dan saya telah mengetahui bahwa mereka masih itu susah. Mungkin untuk seterusnya saya akan menjaga lingkungan sekitar dengan baik. Sebagai salah satu rekan kerja yang terlibat dalam penyusunan modul P5 Gaya Hidup Berkelanjutan, saya mendapatkan banyak hal baru. Saya juga sangat senang melihat antusiasme para siswa ketika menciptakan lagu menggunakan teknologi yaitu Suno AI bertemakan lingkungan. Berdasarkan praktik baik yang dilakukan Bu Prilly dan rekan-rekan dalam proyek P5, tema Gaya Hidup Berkelanjutan dengan topik jejak hijau di tanah tambang telah mengangkat relevansi yang dihubungkan dengan lingkungan sekitar tempat tinggal murid-murid. Lagu-lagu yang dihasilkan murid melalui Suno AI sangat kreatif dan menyentuh hati. Liriknya mencerminkan pemahaman mereka tentang pentingnya reklamasi dan gaya hidup berkelanjutan. Dengan menggabungkan ilmu lingkungan, teknologi, dan seni, murid-murid telah menciptakan karya yang bermakna dan menginspirasi.